Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia organik ya, untuk PKI 4203, dan kita mulai untuk modul ke-6, modul terakhir. Dan kita mulai dari tes formatif yang pertama. Benzena merupakan senyawa yang penting karena dengan mempelajari sifat-sifat benzena akan dapat dipahami sifat senyawa aromatik secara umum. Nah, ini masih oke karena emang pada dasarnya adalah kalau benzena, kita tahu bahwa benzena itu kan adalah berbentuk siklik, yang dimana mempunyai ikatan rangkap, yang dimana ikatan rangkapnya selang-seling dan gak harus bentuknya seperti ini. Bisa bentukannya adalah seperti ini. Nah, ini. Makanya bisa kita bentuk seperti ini sebenarnya kalau terkait dengan benzena. Yaitu adalah terkait dengan ini kan muter terus nih. Nah, jadinya berbentuk lingkaran seperti ini, ya. Jadi yang A oke. Yang B mudah diperoleh dari alam, berarti kalau kayak dengan logika seperti ini nggak mungkin dong benzena itu adalah senyawa yang penting. Kalau mudah diperoleh dari alam berarti senyawa lain juga sama pentingnya dong, ya kan? Oke. Benzena dapat disintesis dalam jumlah besar, ini tidak. Benzena merupakan bahan dasar sintesis senyawa organik yang lain, tidak. Jadi lebih tepatnya untuk nomor satu adalah yang A, ya. Jadi terkait dengan benzena seperti ini adalah mempunyai adalah senyawa aromatis siklik. Nah, seperti itu. Dan di mana ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya bahwa kalau senyawa aromatik tuh yang merupakan senyawa aromatik tuh adalah seperti ini loh. Nah, jadi di mana terdapat syarat-syarat ya, bahwasanya syarat-syarat senyawa aromatik itu senyawa aromatik itu yang pertama adalah siklik dan datar. Jadi berbentuk siklus, harus terbentuk rantai tertutup, dan juga datar. Kemudian terjadinya delokalisasi elektron pi. Nah, yang ketiga adalah jumlah elektron pi itu sama dengan 4n tambah 2, dengan keterangan bahwa n ini harus bilangan bulat. Nah, jadi kalau misalnya misalnya nih jumlah elektron pi-nya sekian. Nah, tapi jadi nomor 3 ini n-nya yang kita tentukan ya. Jadi kalau misalnya n-nya bilangan bulat, oke, berarti jumlah elektron oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata pas kita ngitung nih, ternyata jumlah elektron pi-nya dan menyebabkan n-nya nggak bilangan bulat, berarti ini bukan senyawa aromatik. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, keberatan para ahli kimia mengenai struktur benzena yang dikemukakan oleh Kekulé adalah yang mana nih? Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ketidakmampuan daripada si Kekulé itu menjelaskan sifat-sifat kimia benzena yang menyimpang. Nah, ini kenapa keberatan bukan masalah karena struktur benzenanya salah, tapi menjelaskan sifat kimia benzena yang menyimpang. Definisinya apa? Karena gini, pas kita lihat ternyata dari nomor 2, benzena ini apa? Memiliki 3 ikatan rangkap 2. Nah, masalahnya adalah kita tahu bahwasanya kalau misalnya nih kita spesifikin lagi nih ya. Nah, kita spesifikin misalnya nih C. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya kita bikin ini rangkap, kan berarti otomatis ini CH, ini CH, ini CH, ini CH, ini CH, ini CH kan ya, berarti berarti apa nih? Bisa dikatakan berarti ini adalah C6H6 kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata kan berarti ini sama aja, bahwasanya kalau misalnya kita bilang ikatan rangkap 2, ini kalau kita bilang hidrokarbon yang bagaimana? Hidrokarbon yang definisinya adalah alkena. Tapi kenyataannya adalah sifat benzena tidak sama dengan sifat alkena.
Jadi walaupun dia ikatan rangkap duanya ada 3 biji, dia tidak menandakan atau menimbulkan tanda-tanda sifat daripada alkena. Seperti itu, ya. Jadi makanya di keberatan, oh kalau kayak gini berarti bukan ikatan rangkap dua dong harusnya. Nah, gitu loh. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benzena bukan merupakan hidrokarbon tak jenuh alias bukan alkena. Apa sih? Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa? Karena gini, kalau misalnya alkena ditambahkan dengan KMNO4, efeknya adalah membuat larutan KMNO4 atau larutan atau gini aja. Awalnya larutannya warnanya ungu gitu ya, membuat larutan yang awalnya berwarna ungu, di mana berwarna ungu ini adalah punya si KMNO4 ya, berubah menjadi larutan dengan endapan warna coklat. Nah, gitu ya. Dimana kalau misalnya untuk terkait dengan si larutan yang awalnya warna ungu ini, larutan yang awalnya warna ungu ini kita bicara terkait dengan KMNO4 atau kalium permanganat. Sedangkan ketika larutan dengan endapan warna coklat ini, endapan warna coklatnya ini disebabkan oleh MnO2. Nah, jadi berubah tuh reaksinya dari hasil reaksinya jadi MnO2, jadi berubah warna. Sedangkan kalau misalnya kalau misalnya benzena ditambahkan dengan KMNO4 tidak membuat KMNO4 berubah warna. Nah, jadi tetap ungu seperti itu. Nah, tapi selain ini juga ada cara lain, atau misalnya ini kan kalau secara fisik gitu ya, yang bisa dilihat, sama kayak membedakan alkohol primer, tersier, sama sekunder. Terkait dengan itu kan, kalau kita bedain alkohol primer, tersier, dan sekunder itu terkait dengan seberapa cepat sih mereka bereaksi. Nah, tapi kalau kita mau ngelihat berdasarkan, kita bedain ini berdasarkan data data yang ada, misalnya dikasih tahu nih bahwa di soal si alkohol ini ternyata dioksidasi menjadi aldehid. Berarti otomatis ini alkohol primer, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian gini, kita tahu bahwa alkena ini kan kalau ditambahin dengan halogen, maka terjadi apa? Reaksi adisi. Nah, tapi kalau misalnya benzena ditambah dengan X2, ini bukan reaksi adisi, melainkan reaksi substitusi. Nah, di benzena terkait walaupun dia ada ikatan rangkap dua, dia lebih cenderung mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah C. And then kita lanjut ke soal nomor 4. Reaksi antara benzena dengan halogen. Oke. Nah, barusan dibilang ya, ini jawabannya adalah reaksi substitusi, yang dimana reaksi umumnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah reaksi halogenasi, yang dimana base-nya adalah reaksi substitusi, yang dimana kita tahu bahwasanya kan ini kan mempunyai C6H6. Nah, jadi kita bikin hanya keluar satu biji deh. Nah, dicampur dengan strip X gitu ya, karena X2. Nah, ini dibutuhkan dengan katalisator yang namanya Fe3+, yang penting ada Fe ataupun ini Fe3+ atau Al3+. Nah, biasanya kalau Al ya ketemunya berarti AlCl3. Nah, seperti itu. Maka yang akan terjadi adalah
tuker aja nih ini sama ini. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini akan menjadi yang namanya set, jadinya ketemu sama X, kemudian ditambahkan dengan yang namanya H strip X. Nah, jadi berarti bisa kita simpulkan bahwa saja benzena ditambahkan dengan gas halogen akan menjadi apa? Nah, ini adalah nah, ini namanya adalah ya, ini adalah utamanya benzena. Halonya akan menjadi cabang. Namanya berarti halobenzena. Nah, ya, halobenzena. Atau bisa kita bilang ini kan benzil ya. Benzil halida. Ya, benzil halida. Nah, ditambah dengan asam halida. Oke, sorry. Ini bukan benzil ya. Ini fenil. Sorry. Ini kan cuman satu begini doang. Ini namanya fenil ya. Karena ini jadinya rumusnya adalah C6H5X. Ya, jadi awalnya adalah C6H6 ditambahkan dengan X2 dengan katalisator Fe3+ ataupun Al3+, akan menjadi yang namanya C6H5X ditambahkan dengan HX. Oke, so ini adalah reaksi substitusi dan contohnya seperti ini ya. Oke, dan kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 5. Benzena dapat diperoleh melalui reaksi-reaksi berikut. Oke, nah sekarang kita hapus untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke nomor 5 ya. Oke, jadi nomor 3 sama nomor 4-nya jawabannya kita hapus. Dan untuk nomor 5 ini terkait dengan teoritis sebenarnya ya. Kalian bisa baca itu ada di halaman 6.10 ya kalau misalnya kita pakai buku paketnya. Oke, jadi untuk nomor 5 sebenarnya banyak caranya untuk mendapatkan benzena. Yang pertama adalah based on terkait dengan senyawa alifatik. Nah, berarti senyawa alifatik itu ya seperti apa namanya, alkana, alkena, alkuna, seperti itu ya. Oke, so yang pertama adalah sebenarnya adalah heksana atau alkana lah ya lebih tepatnya. Yang pertama adalah asetilena ya, asetilena, di mana asetilena ini kan berupa senyawa alifatik yang dimana berubah menjadi benzena itu dengan yang namanya katalis Fe, Si dan Cr, di mana pada suhu 650 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah heksana dengan bantuan katalis Cr2O3 pada suhu sekitar 500 derajat Celcius. Ini menjadi apa? Benzena. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya terkait dengan heptana. Ya, kalau yang pakai kayak gini, intinya sisa daripada itu akan menjadi cabang. Cuman karena kita mau fokus ke benzenanya aja, ya benzena yang benar-benar benzena, nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu yang lain. So ini asetilena menjadi benzena, heksana menjadi benzena. Nah, kemudian barulah ini terkait dengan dari sumbernya adalah senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik yang digunakan adalah terkait dengan yang namanya natrium benzoat ya, natrium benzoat. Kemudian ditambahkan dengan NaOH berlebih. Ya, NaOH berlebih sehingga hasilnya adalah benzena ditambahkan dengan Na2CO3. Nah, terus kemudian yang kedua ya terkait dengan senyawa aromatik adalah terkait dengan fenol ditambahkan dengan Zn akan menjadi yang namanya benzena ditambahkan dengan ZNO, yang dimana ini adalah terkait dengan reduksi fenol. Reduksi fenol artinya menghilangkan gugus OH-nya pada benzena sehingga fenol berubah menjadi benzena. Kemudian yang ketiga, asam benzen sulfonat ditambahkan dengan air akan menjadi benzena ditambahkan dengan H2SO4 ya. Jadi mereaksikan asam benzen sulfonat atau misalnya asam benzen sulfonat itu adalah seperti ini, terus SO3H.
Nah, jadi asam benzen sulfonat ya. Oke. Kalau fenol itu gambarnya seperti ini ya. Fenol tuh set OH. Kalau natrium benzoat berarti gambar benzoatnya dulu. Seperti ini. Set COO-Na. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sebenarnya masih ada lagi, cuman saya bahas segini aja. Karena toh juga di sini udah cukup sebenarnya. Jadi nomor 5 yang A ada, yang B ada, yang D ada, yang enggak ada adalah yang C ya. Dan ini notes tambahan ini adalah harus dalam kondisi yang kering ya. Terus dicampurkan dengan NaOH tapi harus berlebih. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3, 4, dan 5. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, oke, so untuk nomor 6. Oke, nomor 6. Kita punya informasi bahwasanya di antara reaksi-reaksi berikut yang dapat menghasilkan benzena. Oke, yang tadi ya. Mana nih? 3 pasti ya kan, tadi udah dibahas. Terus kemudian yang keempat itu juga pasti. Yang kedua, reduksi nitrobensin dengan logam seng salah ya. Yang direduksi adalah fenol. Ini fenol yang benar. Terus reduksi toluena dengan logam seng ini juga salah, yang benar fenol. Kalau toluena sama kalau toluena tuh adalah cabangnya metil ya. Metil benzena tuh nama lainnya adalah toluena. Terus kalau misalnya terkait dengan nitrobenzena itu adalah gambarnya adalah seperti ini, tapi ini adalah NO2. Nah, ini nama ininya adalah metil benzena atau nama kerennya adalah toluena. Nah, kalau ini nitrobenzena. Oke, gak ada nama kerennya ya. Kalau misalnya ini OH. Nah, ini adalah hidroksibenzena, teman kalau lebih kenalnya dengan nama fenol. Atau benzil alkohol ya. Fenil alkohol ini kalau dikasih nama, fenil alkohol karena gugus alkohol nih di sini. Nah, jadi di sini fenil alkohol kalau kita kenal dengan yang namanya fenol. Seperti itu. Ya, jadi nomor 6 jawabannya sudah jelas yaitu adalah yang B. And then kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, ini nomor 6 ya. Nomor 8 soalnya ada nomor 7. Reaksi antara benzena dengan klor berlebih di bawah pengaruh sinar matahari akan menyebabkan atau akan menghasilkan apa nih? Nah, ini beda ya. Kalau misalnya benzena dicampur dengan klor, oke. Kalau misalnya benzena kita punya dengan klor aja, misalnya ditambah dengan Cl2 seperti ini hasilnya adalah apa? Ya, fenil klorida. Ditambahkan dengan HCl. Nah, tapi hati-hati dengan syarat ini adalah karena gini, Cl ini biasanya lebih cenderung menggunakan yang namanya Al3+ ya. Beda sama yang kita mau bahas. Benzena kalau misalnya kita reaksikan dengan klor terus di bawah pengaruh sinar matahari, apalagi ini berlebih gitu ya, kondisinya berlebih. Terus berarti ini kita butuh panas. Maka yang akan terjadi bukanlah reaksi yang di atas. Bahkan di sini kita butuhnya 3, bukan cuma butuh 1. Maka yang hasilnya adalah seperti ini. Benzena, cuman di sini tangannya jadi Cl semua. Jadinya Cl semua, di mana berarti ini namanya adalah benzen heksaklorida ya. Benzen heksaklorida. Maka jawabannya adalah yang A ya, benzena heksaklorida, atau mau tulis benzen heksaklorida juga nggak apa-apa, disambung ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 6 dan 7. Oke, nomor 8 terkait dengan reaksi ya. Kira-kira untuk memperoleh senyawa apa nih? Memperoleh senyawa yang namanya, nah sekaligus ya, sekalian nomor 8 kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Cuman mungkin untuk nomor 9 sama 10 kita dahulukan terlebih dahulu karena ini jatuhnya lebih mudah, karena cuman teori-teori doang.
Oke, nomor 9 reaksi-reaksi halogenasi, nitrasi, sulfonasi, alkilasi, asilasi pada benzena ya, yang seperti yang tadi sebelumnya sudah dibahas bahwasanya ini merupakan reaksi substitusi ya kan. Jadi udah nggak mungkin A atau B. Nah, pertanyaannya adalah substitusinya menyerang siapa? Inti pusatnya atau pinggirannya? Nah, ternyata yang diserang itu pinggirannya. Berarti bisa kita katakan atau kita analogikan. Jadi maksudnya kita bisa analogikan seperti itu, yang dimana analogi seperti itu dikenal dengan yang namanya substitusi elektrofilik. Jadi bagian pinggirannya tuh yang diserang. Kalau substitusi nukleofilik itu adalah kayak misalnya nih C, terus akhirnya apa? Menyerang misalnya C-nya seperti ini. Nah, ternyata yang diserang tuh C-nya, bukan hanya gitu ya. Oke. So, nomor 10. Di antara kegunaan benzena berikut yang tidak tepat adalah, ya itu adalah yang C ya, terkait dengan bahan pengalkilasi. Nah, jadi nomor 8 jawabannya D, nomor 10 jawabannya adalah C. Yang bisa kalian cek untuk nomor 10 ada di halaman 6.17 ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 9 sama nomor 10-nya. Sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa ya loh ya. Oke, soal nomor 8, pembuat untuk memperoleh senyawa. Nah, ini namanya apa nih? Nah, ini namanya adalah kita tahu bahwasannya kan ini berarti gugusnya adalah gugus keton kan gitu ya. Nah, ini adalah gugus keton. Kemudian kita punya cabang, ini adalah cabang apa? Metil. Kemudian di sebelah kirinya ini menjadi cabang namanya apa? Fenil. Nah, jadi sebenarnya senyawa ini bisa disebut dengan yang namanya adalah fenil metil keton, atau biasanya dikenal dengan yang namanya asetofenon. Asetofenon ya, alias fenil metil keton. Nah, bagaimana cara memperoleh benzena bagaimana cara memperoleh reaksi senyawa ini dari benzena? Kita pakai apa aja sih? Nah, yang pertama adalah ada dua cara sebenarnya ya. Benzena ditambahkan dengan asil halida. Nah, ini hasilnya adalah asetofenon ditambah dengan asam halida. Nah, gimana tuh reaksinya? Ya udah, benzena kurang lebih seperti ini. Ditambahkan dengan asil halida tuh berarti CH atau R gitu ya. R C O. Ini adalah X, maka hasilnya adalah ingat. Nah, biar ini kita tambahin hanya satu. Biar kita jelas ya reaksinya gimana. Maka reaksinya adalah terjadi ini pertukaran sama ini, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Set. Nah, ini jadinya apa? Ya, baca dari kanan. C O R. Nah, ditambah dengan apa? Ditambahkan dengan HX alias asam halida. Nah, jadi yang pertama caranya adalah kurang lebih seperti ini. Dan di mana ini butuh yang namanya adalah AlX3 katalisnya ya. Yang kedua adalah dengan cara mereaksikan benzena dengan anhidrat asam ya, kita boleh lah bilang asil anhidrida asam, anhidrida asam, nggak tahu anhidrida asam apa. Intinya nanti akan menjadi yang namanya asetofenon ditambahkan dengan alkohol. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, kita gambar nih. Benzena, terus ini H ditambahkan dengan anhidrida asam berarti R C O C O R. Nah, ya, harus sama, R sama di sini. Maka yang akan terjadi adalah ya penghajaran atau penggempuran daripada apa nih? Ya, bagian sini nih kita sama yang ini. Sehingga apa hasilnya?
Hasilnya adalah set 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 set. Nah, hasilnya adalah COR ditambahkan dengan yang namanya apa? Ditambahkan dengan RCOO apa? H. Berarti bukan alkohol ya, sorry. Kok alkohol sih? Asam alkanoat. Nah ya, hasilnya adalah asam alkanoat. Seperti itu. Nah, jadi tinggal kita lihat aja nih formulanya. Oke. Ini juga katalisnya AlCl3 juga ya. AlCl3. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang A bisa nggak? Asil halida termasuk nggak? Terus AlX3 katalisnya, oke, bisa ya berarti. Ini pakai yang pertama nih, sesuai. Terus kemudian yang B, ini anhidrida asam bukan? Ya. Katalisnya AlCl3, ya. Berarti ini boleh dipakai. Yang C, ini terkait dengan keton. Oh, nggak ada hubungannya dengan keton ya. Walaupun katalisnya misalnya benar, tetap jawabannya salah. Yang ini termasuk asil halida. RCO, ini adalah X-nya dengan katalis AlX3 di mana X-nya adalah Br. Ya sudah, berarti ini boleh, ya sudah. Berarti dapat kita katakan bahwa nomor 8 yang salah atau yang tidak bisa digunakan untuk menghasilkan senyawa fenilmetilketon ini atau asetofenon adalah yang C, yang dimana adalah 2 propanon dengan katalis yang nggak disebutkan katalis apa secara rinci ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus soal nomor 8, 9, dan 10 untuk tes formatif yang pertama. Dan untuk di modul ke-6 ini hanya ada 2 kegiatan belajar ya, jadi sekaligus aja. Nah, di tes formatif yang kedua ditanyakan bahwasanya deret ketiga dari homolog benzena, yaitu adalah senyawa dengan C8H10, kira-kira mempunyai berapa isomer sih? Oke, C8H10, otomatis kan nggak mungkin dong ya C8H10 ini kepake semua, karena kalau misalnya kita bikin kan benzena tuh kan berarti cuman punya 6 doang nih ya, cuman punya tangannya 6. Nah, pertanyaannya adalah ini saya bikinnya bulat aja ya, atau gimana? Atau gini aja deh, kita kan udah punya tangan seperti ini 6. Nah, oke, ini adalah benzena. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bikin yang namanya C8H10, berarti kurang yang namanya 2 lagi dong ya kan. C-nya kurang 2 lagi nih. Alias kalau berarti kalau misalnya C6H6, berarti kalau misalnya kita ganti kita butuhnya C-nya 2, H-nya 4. Atau misalnya kalau kita ganti berarti ini jadinya C2H5 ya gitu ya. Nah, C2H5 ini apa? Kalau kita tambahin, ini adalah etil. Nah, ini kan kemungkinan pertama ya, jangan lupa. Nah, sekarang kalau emang ini kita ganti dengan C2H5 ujungnya ya, salah satunya. Oke, bagaimana kira-kira walaupun emang kita pindah, apakah ada pengaruhnya? Tentu saja tidak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana etil ini kan berarti kan gini ya. Kan berarti CH2 CH3 kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menghilangkan atau kita mau saya maunya CH3 aja, bisa nggak sih? Bisa. Gimana tuh kalau misalnya benzena benzena terus kemudian ada CH3. Nah, ini saya potong berarti C-nya butuh 2. Nah, pertanyaannya adalah ini ada berapa macam? Nah, kalau misalnya kita bikin yang pertama CH-nya 3-nya di sini, ini CH3 di sini. Kalau kita ganti bagaimana? Nah, jadi ada beberapa kemungkinan daripada senyawa yang di sini. Ya. Daripada senyawa yang CH3 ini kan berarti ada double ya. Oke. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah kalau misalnya saya taruh CH3-nya tuh ada di sini. Kemudian kemungkinan ketiga adalah apa? Ya, CH3-nya saya taruh di bawah.
Nah, di mana kalau misalnya untuk yang di atas ini namanya adalah secara keseluruhan namanya adalah etil benzena. Ya, etil benzena. Nah, kalau yang di bawah ini secara keseluruhan ya, namanya tetap sama, yaitu adalah dimetil benzena atau kalau dikenal dengan namanya silena. Nah, cuman ternyata ada beberapa komposisi. Nah, kalau kita lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ingat kalau 1, 2, kalau 1, 2 itu pasangannya atau konfigurasi daripada orto. Nah, jadi kalau di sini kalau kita kasih namanya adalah ortosilena atau bisa disingkat jadinya O-silena. Nah, terus kemudian ini ada meta. Nah, kalau 1, 3 metasilena. Nah, atau biasanya kalau kita singkat jadinya namanya M-silena. Terus abis itu di sini ada parasilena. Yang kalau disingkat jadinya adalah P-silena. Jadi kalau P, M sama O di benzena itu terkait dengan orto, meta sama para, terkait dengan letak daripada substituennya atau penggantinya seperti itu. Jadi totalnya ada berapa nih isomernya atau berapa kemungkinan senyawanya, yaitu adalah 4 isomer. Yang dimana 1 isomer dari etil, yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan metil, yang dimana ternyata kalau di metil ini atau metilnya butuh 2, ada 3 kemungkinan lagi, orto, meta, dan para. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, etil benzena dapat diperoleh melalui reaksi-reaksi berikut. Nah, oke. Untuk nomor 2 ya, kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena terkait dengan etanol dengan katalis H2SO4 ini direaksikan dengan yang namanya bukan benzena, melainkan adalah keton ya. Melainkan dengan keton, sehingga nanti akan menghasilkan intinya menghasilkan benzena, walaupun sebenarnya belum tentu etil benzena lah, seperti itu. Nah, cuman jadi kalau untuk yang B bagaimana? Benzena dicampurkan dengan yang namanya etil klorida. Oke, kan ini ditambahkan dengan ini alkilasi ya berarti ya. Etil klorida berarti CH3CH2Cl dengan katalis AlCl3. Nah, yang terjadi ya ini ketemu sama ini ya kan, terjadi substitusi, terjadi pertukaran, sehingga hasilnya adalah benzena seperti ini, dimana di sini adalah CH2CH3. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang namanya HCl seperti itu ya. Itu untuk yang B. Nah, bagaimana untuk yang C reaksinya terkait dengan bromobenzena dengan etil bromida? Oke, jadi ini Br ditambahkan dengan yang namanya etil bromida berarti CH3CH2Br. Nah, cuman karena di sini ada Br, di sini ada Br, maka kita nggak bisa serta-merta langsung pakai katalis udah gitu doang. Melainkan kita tambahkan pengikat logam pengikat untuk Br-nya. Sehingga nanti reaksinya begini. Nah, kan Na ini kan 2 nih. Ada 2 Na butuhnya pasti. Karena Br-nya ada 2. Nah, maka nanti akan reaksinya begini. Kan Na-nya ada 2 nih. Jadi Br-nya ini akan berikatan dengan si Na, alias Na-nya ini akan nyerang si atau gini, nggak gitu deh sistemnya. Gini lebih gampangnya. CH3 ini nanti akan berikatan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin kan jadinya apa? Kan begini jadinya adalah CH2CH3 gitu ya, CH2CH3. Nah, ditambahkan dengan yang namanya apa? Br strip Br kan gitu ya. Br strip Br. Nah, ditambahkan dengan Na, 2 Na, yang dimana ini kalau digabung jadinya apa? 2 NaBr. Nah, jadi terbentuk etil benzena kan. Nah, terus kemudian yang ketiga, fenil magnesium bromida alias ini reaksi Grignard ya.
ada magnesium bromidanya. Oke, so nomor 1 kita hapus terlebih dahulu aja. Oke, jadi untuk yang D ini terus kemudian magnesium bromida MgBr ditambahkan dengan etil bromida, jadi CH3 CH2Br, sehingga apa? Nah, terjadi reaksinya gimana? Nah, simple ya, yaitu adalah CH3 ke sini. Nah, makanya sebenarnya walaupun dia ada rangkap 2 malah jatuhnya malah substitusi bukan adisi kan ya. Ya iya, orang yang diserang bukan bagian dalamnya kok, bagian pinggirannya. Nah, seperti itu. Jadi ini CH2 CH3, kemudian di sini MgBr sama MgBr gitu ya, ditambah dengan MgBr strip Br. Atau kalau misalnya ini kita tulis berarti jadinya apa? MgBr2 seperti itu ya. Oke, so jawaban nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 toluena, atau bisa kita kenal untuk nomor 3 tuh toluena adalah benzena dengan cabang metil ya. Cabang metil ya, benzena dengan cabang metil, atau bisa kita kenalnya dengan yang namanya metil benzena. Itu adalah senyawa yang bagaimana? Bukan anggota hidrokarbon aromatik. Ini salah karena benzena ini termasuk senyawa aromatik. Dalam substitusi elektrofilik kereaktifannya lebih rendah daripada benzena. Of course tidak, sama aja. Justru malah karena justru ini kan benzena nih. Dia mau di sini H, mau CH3, mau MgBr, mau Br sama aja. Tidak termasuk deret homolog benzena, salah. Dia masih termasuk karena benzena tuh banyak turunannya. Nah, jadi sisa jawabannya benar adalah bila dioksidasi menghasilkan asam benzoat ya. Oke, so kita hapus ya 1, 2, dan 3-nya, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, terkait dengan nomor 4, 5, 6, dan 7. Oke, nomor 4, 5, 6, dan 7 terkait dengan nomor 4 terlebih dahulu. Klorinasi pada toluena di bawah pengaruh sinar matahari akan menghasilkan apa? Oke, ini gampang nih. Klorinasi dari toluena, set. Oke, toluena CH3, terus kemudian ditambahkan dengan Cl2 alias Cl strip Cl akan menghasilkan apa di bawah sinar matahari alias panas deh. Maka yang akan terjadi adalah ya. Nah, kira-kira ini bagaimana nih reaksinya? Apakah cuman ketukar jadinya CH3Cl? Enggak begitu. Jadi bukan langsung set ketukar, enggak. Melainkan gini mekanismenya. Set, jadi CH3-nya kita bikin aja CH2, terus ada H-nya kan kepisah nih, ya kan? Ditambahkan dengan Cl strip Cl, maka yang akan diserang adalah yang ini, ya. Sehingga dalam kondisi panas akan menghasilkan yang namanya seperti ini senyawanya. Set CH2, CH2 strip Cl, kemudian ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan HCl. Nah, di mana ini namanya apa nih? Nah, jadi terkait dengan nama ini, gugus ini namanya adalah cabang benzil. Ya benzil. Kalau cuman ini doang kan fenil. Kalau ditambahin C1 jadi namanya benzil, sehingga nama daripada senyawa ini adalah benzil klorida. Seperti itu ya. Oke, so nomor 4 adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 kita punya informasi bahwasanya klorinasi dari P-nitrofenol. Oke. Para itu 1,4. Oke, jadi ini namanya adalah 1,4 nitrofenol. Nitrofenol. Berarti alkohol dengan nitro di mana apa namanya? Sebenarnya mau atas sama bawah juga ada masalah, saya mau ketukar ya. Oke, fenol dengan nitro di bawahnya NO2 ditambahkan dengan klorinasi Cl dengan Cl akan menghasilkan apa nih? Nah, ini reaksinya bagaimana? Nah, reaksinya kurang lebih seperti ini.
dia modelnya sama kayak yang di atas. Tapi yang diserang bukan bagian yang atasnya sini, melainkan gugus-gugus yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gini di klorinasi atau di halogenasi, maka yang akan ini nggak ada masalah ya, OH sama NO2-nya. Melainkan kalau kita bikin jadinya ini kok jelek amat ya di sini. Di sini aja deh, di kanan sini deh. Nah, OH ini bawahnya NO2, di sini ada H ditambahkan dengan Cl strip Cl. Nah, maka akan terjadi reaksi ya substitusi di sini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. OH, terus kemudian ini NO2, kemudian di sini adalah Cl. Dan kalau ditambahkan hasil reaksinya reaksi apa nih? HCl. Oke. HCl. So di sini kalau kita kasih namanya apa? Namanya adalah jadi kalau dikasih nama ini nomor 1 2 3 4 5 6. Oke, ada kloro sama nitro. Duluan siapa? Kloro. Jadi namanya adalah 2 kloro 4 nitro. Gak perlu disebutin karena fenolnya jadi yang utamanya. Jadi 2 kloro 4 nitrofenol. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Gugus pengarah orto para dalam substitusi pada benzena yang mempunyai sifat pendeaktif lemah adalah Cl ya. Ini ada banget di teori di depannya ya. Ada di halaman 6.29 ya. Oke. Jadi di halaman 6.29 itu ada pengarah orto para sama pengarah meta. Nah, seperti itu. Oke, and then untuk nomor 7, nitrasi pada P akan menghasilkan apa nih? Nah, ini sama aja kayak nomor 5 sebenarnya reaksinya. Jadi kita hapus aja nomor 4-nya. Nomor 7 P kloro berarti para ya 1,4 klorotoluena. Oke, berarti yang utamanya adalah kloro. Nah, oke. Toluena ya, dimana CH3 terus kemudian bawahnya adalah Cl ditambahkan dengan nitrasi. Nah, kalau nitrasi itu ditambahkan dengan HNO3 ya, akan menghasilkan apa? Nah, mekanismenya kurang lebih sama kayak yang di bawah. Seperti ini. Terus kemudian CH3 nya ini enggak ada masalah. Terus bawahnya ini adalah Cl, ini ada H yang dimana HNO3 ini saya nulisnya adalah bukan HNO3 seperti ini, yaitu adalah HO atau NO2OH. Nah, HNO3. Nah, sehingga yang terjadi adalah ini tuh ya, menyerang nih di bagian sini nih, si H-nya, sehingga hasil reaksinya adalah benzena yang punya nomor satunya di CH3, terus kemudian Cl-nya di nomor 4, dan di sini adalah NO2. Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang namanya berarti H strip OH alias H2O. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini dikasih namanya apa? Ya, kita tulis lagi 1 2 3 4 5 6. Berarti ingat ya, toluena yang menjadi cabang toluena ya yang menjadi ini utamanya. Nitro itu masih kurang kuat dibandingin sama toluena. Oke, ya sudah, berarti namanya adalah 2 nitro 4 kloro. Wait, kebalik enggak? Nah, harus ini berarti kloronya duluan dong yang disebutin ya. Berarti 4 kloro, terus kemudian 2 nitro toluena. Nah, cuman di sini kok cuman adanya 2 nitro 4 kloro toluena. Nah, kalau menurut saya ini namanya mungkin kalau emang kita harus terpaksa jawab ya jawabannya A.
Cuman sebenarnya ini jawabannya salah karena harusnya 4 kloro 2 nitro. Nah, seperti itu ya. Karena kan kita tahu bahwasanya ini sebagai cabang harus disebutkan sesuai dengan urutan abjad seperti itu ya. Oke, so nomor 7 jawabannya adalah A. Nah, dan kita lanjut ke 3 soal terakhir ya. Sekaligus mengakhiri tes formatif kedua, sekaligus mengakhiri tes formatif di modul ke-6 dan mengakhiri pembahasan terkait dengan yang namanya kimia organik ya. Oke, so untuk nomor 8, untuk membuat asam ortonitrobenzoat dari toluena ditempuh langkah-langkah, yaitu adalah apa? Nah, oke, jadi untuk ini sebenarnya terkait dengan ozonitrobenzoat, kalau misalnya toluena berarti gini, simpelnya adalah namanya toluena kan berarti apa namanya, ini logik aja sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari informasi dari soal, toluena kan CH3 nih. Nah, kita mau yang namanya ortonitrobenzoat. Berarti benzoatnya itu orto itu 12 ya. 12 nih. Berarti sebenarnya terserah mau ketukar, nggak ada masalah ya. Misalnya NO2 terus kemudian COOH seperti ini, nitrobenzoat. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang harus kita lakukan otomatis CH3 ini kita bagaimanapun caranya, berarti kita gampang, simpelnya gini, kita munculin dulu aja nih NO2-nya dulu. Ya kan? Karena kalau misalnya ini kita langsung oksidasi, misalnya seperti pada soal yang A, otomatis nggak bisa. Harusnya adalah dinitrasi terlebih dahulu, sehingga jadinya begini logikanya. Kalau ini kita nitrasi, ya kan, kita nitrasi, berarti CH3 ini kan jadinya adalah NO2OH. Sehingga otomatis anggap aja deh, oke kita ganti. Kemudian nanti kalau misalnya emang ini ganti jadinya sama ini, maka produk utamanya kan jadinya apa? Nah, masuk ke posisi meta gitu ya. Kan ini kalau ini kan jadinya adalah apa namanya, masuk ke posisi meta, jadinya orto meta, jadinya ke bagian sini. Oke. Nah, kemudian and then dilanjutin lagi nih. CH3 ini kalau kita oksidasi, oksidasi barulah kita lanjut, namanya adalah orto, alias kalau misalnya ini jadinya pindah nih dari NO2-nya dari apa namanya, orto meta ya, meta jadi ke para atau orto ya, jadi orto. Nah nggak gini ya, melainkan seperti ini, yang seperti yang sebelumnya. Ini masuknya ke sini, and then ini dihasilkan dengan yang namanya berarti H strip OH. Kemudian ini dioksidasi lagi. Nah, dioksidasi lagi yang menyebabkan ini berubah menjadi yang namanya apa namanya? Sebenarnya mau nulisnya kayak gini boleh, atau misalnya kita tetap mau nulis seperti ini. Terus kemudian ini COOH seperti itu ya. Oke, jadi soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. And then untuk soal nomor 9 terkait dengan substitusi elektrofilik pada nitrobenzena, berlangsung lebih lambat daripada benzena dalam kondisi reaksi yang sama. Hal ini disebabkan karena nitro terkait dengan NO2 pada benzena ini merupakan pendeaktif ya. Karena pendeaktif sehingga kecepatan elektron pada cincinnya berkurang seperti itu. Nah, di mana NO2 ini, atau lebih tepatnya kan ini berarti NO2 plus kan ya sebenarnya harusnya ya. Karena ini kan kalau terurai kan menjadi NO2 plus ditambahkan dengan OH-. Sehingga NO2 plusnya ini akan berusaha mengganti gugus H yang ada di sini gitu lah jatuhnya. Nah, berarti NO2 plus ini adalah termasuk pendeaktif yang kuat ya, pendeaktif yang kuat sehingga menyebabkan reaksinya berjauh lebih lambat daripada kalau nggak ada NO2-nya alias benzena doang, seperti itu ya. Oke, nomor 9 jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 10, di mana soal nomor 10 senyawa homolog benzena yang digunakan zat antara pada pembuatan bahan peledak dan meningkatkan bilangan oksidasi pada bensin ini adalah toluena ya. Jadi toluena ini berfungsi sebagai zat aditif pada bensin.
Nah, terus kemudian juga uh, ingat aja sebenarnya terkait dengan bahan peledak tuh yang terkenal adalah namanya TNT, yang dimana adalah trinitrotoluena. Nah, di sininya nih. Berarti toluena ini sebagai zat antara atau perantara untuk membuat bahan peledak. Nah, seperti itu. Oke, so dengan begitu selesai juga ya terkait dengan pembahasan kimia organik untuk modul 1 sampai modul ke-6. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan QRIS-nya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.